Hai, saya Dr. Vivi dari PT Mahkota Dewa Indonesia. Kali ini saya akan membicarakan tentang kadar gula darah yang tinggi dan memberikan beberapa tips bagaimana caranya supaya kita bisa mengendalikan kadar gula itu tidak tinggi dalam darah. Sebelum kita masuk ke video ini, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Ayo sama-sama kita bangun channel ini supaya memberikan manfaat kepada semua orang. Oke, sekarang kenapa sih kadar gula darah tuh harus turun atau harus jangan konsumsi gula yang banyak-banyak? Dengan menurunkan kadar gula darah, maka hati mempunyai kesempatan untuk melakukan detoksifikasi atau membuang racun dari dalam tubuh. Itu kan mekanisme yang penting, teman. Kemudian pada jam kedua setelah itu, pankreas sudah bisa menurunkan produksi insulinnya. Karena kan konsumsi gulanya nggak banyak. Artinya, pankreas mempunyai waktu untuk beristirahat. Kenapa kita harus mengurangi konsumsi gula? Karena dengan mengurangi gula, maka hati terutama bisa melakukan fungsi detoksifikasinya atau membuang racun dari dalam tubuh. Sampai itu, dalam 2 jam kemudian, pankreas sudah bisa mengurangi produksi insulinnya karena gula yang akan dibawa oleh insulin itu sudah mulai habis atau sudah mulai mencukupi kebutuhan insulinnya. Berikut saya akan memberikan beberapa tips yang bisa menurunkan kadar gula darah. Pertama, kita kurangin konsumsi karbohidrat. Karbohidrat itu bisa kita dapatkan misalnya dari beras, terutama beras putih. Nah, lebih baik kita mengkonsumsi beras merah karena di situ sudah masih banyak seratnya yang didapatkan dari kulitnya. Kulit ari juga mempengaruhi juga untuk ke seratnya. Lalu apalagi? Misalnya tepung terigu itu karbohidratnya tinggi, apalagi itu adalah bahan olahan. Jadi yang mesti dihindari misalnya mie, misalnya roti, bolu-bolu, itu mengandung karbohidrat yang tinggi. Sehingga apabila kita menghindari atau mengurangi konsumsi itu, otomatis kadar gula darah kita tidak terlalu tinggi. Kemudian buah-buahan yang berserat, kemudian kue-kuean yang tidak diproses dengan berkali-kali. Cukup misalnya cuma dikukus saja, singkong kukus misalnya, talas dikukus, itu juga bagus supaya kadar gula kita terhindar dari yang namanya menjelang ke prediabetes. Tips yang kedua, konsumsi makanan alami. Kalau bisa yang tidak diolah berulang-ulang atau diolah dengan cara yang sederhana, bahkan kalau bisa dimakan mentah seperti sayur-sayuran. Ada beberapa sayur-sayuran yang memang dikonsumsinya mentah sebagai lalapan. Kalaupun diolah, usahakan tidak diolah berkali-kali atau dihangatkan berkali-kali. Dan kita hindari makanan yang sudah ditambahkan macam-macam editing food misalnya. Karena bahan-bahan itu tetap akan merusak organ tubuh kita bila dikonsumsi dalam jangka panjang. Setelah kita katakan tadi bahwa buah-buahan kita pilih yang tidak terlalu manis, sayur-sayuran yang penuh dengan serat, juga daging ikan, daging ayam, dan juga daging merah sedikit tetap dibutuhkan untuk konsumsi atau asupan protein buat tubuh kita. Tips yang ketiga adalah olahraga. Olahraga sangat amat penting, walaupun kita tidak mempunyai menderita diabetes. Karena dengan berolahraga, maka tenaga yang dihasilkan kita pakai dan tubuh akan terus memproduksi tenaga itu. Dengan demikian kadar gula darah menjadi turun. Tips yang keempat, kita mengkonsumsi herbal
yang mempunyai efek menurunkan atau menstabilkan gula darah. Artinya tidak membuat gula itu menjadi drop ke bawah, tapi kita pertahankan, misalnya dengan sambiloto, dengan mahkota dewa, dengan kubu, misalnya juga dengan temulawak, yang semuanya sudah melewati penelitian membuktikan bahwa dia bisa menurunkan gula darah, terutama mereka yang kebablasan habis makan yang berlebihan. Bisa dibantu untuk mempercepat gula darahnya menjadi stabil. Lalu kenapa mesti herbal? Tentunya untuk lebih aman lagi kita menggunakan herbal-herbal yang sudah melalui penelitian persyaratan untuk menjadi diedarkan di pasaran. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua menuju Indonesia sehat.